Bapak sekalian. Baik, selanjutnya akan kita coba diskusikan terkait dengan peluang bagian yang ketiga ya. Jadi di sini fokusnya terkait dengan kombinasi akan kita coba diskusikan. Oke, ini tujuan pembelajarannya di awal kemarin juga sudah kalian baca ya. Kemudian ini juga apa namanya bagannya akan kita coba lalui ya. Jadi sekarang kita di kombinasi ceritanya. Oke, jadi kombinasi ini biar kita lebih mudah kita memahaminya, kita perhatikan aja mungkin ya contoh ini. Misalkan ada 5 orang, ya kan? Nah, misalkan ada 5 orang ini, misalkan kita buat aja orangnya si Ani, si Betty, ya kan? Si Cici, si Dedi sama si Endah. A B C D E biar lebih mudah kita memahaminya. Kemudian dari 5 orang ini akan dipilih 3 orang, ya kan? Akan dipilih 3 orang dengan diseleksi, ya kan? Untuk mengikuti lomba cerdas cermat ya. Oke, pertanyaan ada berapa banyak susunan yang bisa dibuat ya, memilih 3 orang dari 5 orang ini. Dari ilustrasi ini, ya kan, percobaannya adalah 5 orang, ya kan. Nah, misalkan tadi si ABC ya, A, B, C, D, E. Akan diseleksi mereka ini untuk memilih 3 orang, ya kan, untuk mengikuti cerdas cermat. Ya, adapun hasil percobaannya mungkin bisa kita perhatikan jadi seperti ini ya. Oke, si Ani, ya kan, si Betty, si Cici, dan seterusnya, gitu ya. Oke, maka si Ani ini kemungkinan bisa berpasangan dengan si Betty, si Cici. Makanya Ani, Betty, Cici, ya kan? Ani, Betty, Dedi, boleh, ya kan? Ani, Betty, Endah, ya. Kemudian habis si Betty, Ani, Cici, si Dedi, ya kan? Dedi, Ani, Cici, Endah, gitu ya. Sampai seterusnya kita perlihatkan semua kemungkinannya. Jadi ada 10 kemungkinan yang bisa dipilih gitu ya kan untuk mengikuti cerdas cermat gitu ya. Oke, dari diagram itu tampak bahwa ada 10 susunan kemungkinannya. Ya kan? Ada 10 susunan yang bisa dibuat ya kan? Nah, ada 10 yang mungkin dibentuk. Ya kan? Apabila kita perhatikan dengan seksama dalam masalah di atas, susunan Ani, Betty, Cici tidak dibedakan dengan susunan Ani, Cici, Betty, ya kan? Ani, Cici, Betty, artinya itu tetap mereka bertiga, ya kan? Ani, Cici, Betty sama Ani, Betty, Cici, atau Beni, Ani, Cici, atau Betty, Cici, Ani, ya kan? Cici, Ani, Betty, artinya itu semua dianggap sama, ya kan? Nah, dianggap sama. Sehingga ya kan tetap mereka bertiga, ya kan? Nah, jadi dalam hal ini perhitungan susunan tidak memperhatikan urutan. Artinya, kalaulah sudah mereka bertiga anggotanya itu dianggap sekali gitu yang terpilih ya kan untuk mengikuti cerdas cermat tadi. Banyak susunan yang terdiri atas 3 orang dipilih ya kan dari 5 orang ya disebut dengan kombinasi 3 unsur diambil dari 5 unsur yang berbeda. Maka ditulis kombinasi ya kan 35. Atau di buku yang lain ada dibuat kombinasi 3 dari 5. Sebenarnya maksudnya sama. Atau di buku yang lain ada dibuatnya 3 ya kan di kanannya 5 gitu. Itu hampir sama, cara penulisannya yang berbeda. Ya kan? Yaitu artinya ditentukan ya kan. Nah, Ani, Betty dan seterusnya gitu ya. Oke, ini kalau pakai tabel. Tadi kan pakai diagram panah ya kan? Oke, ini kalau pakai tabel macam kombinasinya. Gitu ya, ada 10. Oke, dari sini kita perhatikan bahwa ya kan permutasi 53 dengan permutasi kombinasi 35 gitu ya. Nah, jadi agak berbeda ya kan permutasinya ini. Ya kan dikali 3 ya. Oke, kombinasi 3 dari 5 berarti permutasi 35 dibagi 3 ya. Oke, jadi dinuliskan seperti ini. Secara umum suatu kombinasi R unsur dari N unsur yang berbeda, semua susunan mungkin dari R unsur diambil dari N unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan. Nah, di sini keywordnya, kata kuncinya ya. Nah, kalau tanpa memperhatikan urutan, ya kan, tanpa memperhatikan urutan dia disebut dengan kombinasi. Ya kan? Oke, sehingga bisa dituliskan. Jadi cara menuliskan kombinasi itu R dari N, nah, bisa dibuat seperti ini ya, R dari N ya kan. Nah, sama seperti ini juga ya gitu. Oke, contoh biar lebih mudah kita memahaminya. Misalkan
Ya, untuk keperluan lomba cerdas cermat, ya kan, dipilih 3 orang tadi, 5 orang calon, yaitu si Ani, si Betty, dan seterusnya, ya kan. Maka cara penyelesaiannya kalau diuraikan secara manual seperti inilah dia, ya kan. Nah, kalau dipasang-pasangkan, nggak ada kemungkinan yang lain di luar 10 ini gitu ya. Oke, makanya ada 10 susunan yang bisa dibuat untuk memilih 3 orang dari 5 orang yang calon gitu ya. Oke, kalau menggunakan rumus kombinasi, kalau ini tadi kan manual ya, manual kan nggak mungkin juga manual bisa kita uraikan semua kan. Nah, makanya kita gunakanlah rumus kombinasi. Caranya gimana? Ya kan? Nah, sama kayak yang tadi, memilih 3 siswa dari 5 calon. Makanya kombinasi 3 dari 5. Makanya 5 faktorial per, ya kan? Nah, 5 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. Makanya 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Atau kalau mau diuraikan 5 kali 4 dikali 3 faktorial. Stop aja dengan faktorial sebelumnya kan. 3 faktorial. Ya kan? 2 kali 1. 3 faktorial ini kan coret ya. Oke, 4 bagi 2, 2. 5 kali 2. Jadi jawaban kita 10 susunan atau 10 cara lah untuk memilih 3 orang tadi dari 5 orang tersedia. Oke, contoh yang lain misalkan seperti ini kita perhatikan ya. Nah, kita perhatikan misalkan sebuah kantong ada 6 kelereng ini, ya kan? Ada 6 kelereng. Dari 6 kelereng itu, ya kan, merah. 4 kelereng berwarna putih. 3 kelereng diambil secara acak, ya kan? Berapa banyak kelereng itu jika yang terambil itu adalah ini, ketiganya berwarna merah, ketiganya berwarna putih, ya kan? Ini dan ini gitu ya. Oke, untuk menjawab yang bagian A, ketiganya berwarna merah. Merah tadi berapa? Ada 6, makanya kombinasi 3 dari 6 gitu. Ya udah, ini tinggal prosesnya kita cari gitu ya kan. Nah, kombinasi tadi kan n di sini r ya kan. Nah, makanya tadi apa? N faktorial per n dikurang r faktorial dikali r faktorial. Jadi kita tinggal masukin aja. Makanya 6 faktorial per 6 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 6 faktorial itu kan 6 ya kan kali 5 kali 4 kali 3 faktorial ya. Oke, 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial. 3 faktorial ini kan kita coret ya. 3 kali 2 kali 1, 6. Berarti 5 kali 4 jawabannya 20 cara gitu. Sama juga untuk bagian B-nya. Ketiganya berwarna putih. Putih tadi ada berapa? Ada 4. Berarti kombinasi 3 dari 4. Nah, kombinasi 3 dari 4 gitu. Jadi 4 faktorial per 4 kurang 3 faktorial dikali 3, 3 faktorial. 4 faktorial itu kan 4 dikali, iya, kali 3 faktorial per 1 dikali 3 faktorial. Ya kan, 3 faktorial ini kita coret. 4 bagi 1 berarti 4 cara gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, gitu juga untuk bagian C sama D. Ya kan? Bagian C sama D. Ya kan? Nah, sama. Apa pertanyaan bagian C-nya? Bagian C-nya tadi katanya apa? 2 berwarna merah, 1 berwarna putih. Berarti diambil 2 dari berapa merah? Dari 6 tadi kan? 2 dari 6. Ya kan? Karena dan ini dikali. Ya, dikali. Nah, diambil 1 putih. Diambil 1 berapa putih? Ya, putihnya tadi kan 4. Makanya 1, 4. Gitu. Berarti kita tinggal kalikan. 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. 4 faktorial per 4 kurang 1 dikali 1 faktorial. 6 faktorial itu kan 6 kali 5, ya kan? 6 kali 5 dikali 4 faktorial per 2 faktorial itu 2 kali 1, 4 faktorial. 4 faktorial ini kita coret ya. 2 kali 1, 2, 6. Di sini 3, 6 bagi 2, 3. Berarti 3 kali 5, 15 gitu ya. Oke, dikali. Kalau 4 faktorial, berarti 4 kali 3 faktorial per 1 kali 3, 3 faktorial. 3 faktorial ini kita coret, 4 bagi 1, 4. Berarti 15 kali 4 jadi 60 cara gitu. Bisa dipahamin ya? Oke, gitu juga untuk bagian D-nya. Ya kan? Gitu juga bagian D-nya. Apa yang ditanya? Warnanya bebas. Kalau warnanya bebas, berarti kan nggak ada syarat. Ya kan? Nah, warnanya bebas. Berwarna merah adalah iya, sorry, berwarna merah ya, berwarna merah. Kalau satu berwarna merah, satu kelereng berwarna merah. Berarti tadi 3, berarti 2 lagi bebas. Ya kan? Nah, 1 ya kan berwarna merah. Merah tadi 6, makanya 1 dari 6. Berarti 2 lagi dari putih, makanya 2 dari
4 gitu. Jadi sama, kita prosesnya 6 kali 5 6. 4 kali 3 bagi 2 ya. Oke, ini 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 kali 1 2 kali faktorial. Ini coret juga 4 bagi 2 2 ya. 2 kali 3 jadi jawaban kita 6. Makanya ini juga 6. 6 kali 6 jadi 36 cara gitu ya. Oke, gitu juga yang terakhir, bebas. Ya kan? Kalau bebas berarti nggak ada syarat. Nah, berarti berapa tadi yang diambil? 3. Ya kan? 3 diambil. Dari berapa keseluruhan? 6 dengan 4, makanya 10. Berarti diambil 3 dari 10. Jadi 10 faktorial per, ya 10 kurang 3, 7 faktorial, dikali 3, 3 faktorial. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dikali 7 faktorial. Kita coret. Ya kan? Bagi 3, 9, 3 bagi 2 ya kan 4 gitu. 3 kali 4 12, 12 kali 10 120 cara gitu. Ini bisa dipahamin ya? Oke, gitu kira-kira ya. Jelas ya? Oke, ini sebagai latihan yang akan kalian kerjakan ya. Bapak buatkan di materinya ini, nanti kalian kerjakan ini di latihannya ya. Oke, sampai di situ bisa dipahamin ya? Oke, terima kasih ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Oke.